sama God. Halo sahabat perompak semua, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tentunya kita semua sudah menantikan kehadiran chapter 1007 yang rilis di minggu ini, bukan? Nah, tidak disangka-sangka, banyak sekali hal menarik yang muncul pada chapter ini, terutama kemunculan dari sosok tanda petik Oden yang muncul secara tiba-tiba di depan para Akazaya Nine. Nah, pada video kita kali ini, kita akan membahas secara detail siapa sih sebenarnya tanda petik Oden yang muncul pada chapter 1007 ini. Pertanyaan kita semua adalah, apakah sosok Oden ini adalah Oden yang asli atau bisa jadi seseorang yang menyamar sebagai Oden? Jika ini memang Oden yang asli, kenapa dia bisa masih hidup? Atau jika ini bukanlah Oden, apa tujuan dari seseorang ini berkamuflase ataupun menyamar menjadi Oden? Apakah ada karakter istimewa yang muncul yang berkamuflase menjadi Oden? Dan apa sebab dia dimunculkan pada chapter ini? Banyak sekali pertanyaan yang mengganjal, bukan? Jadi, Tamagon akan bahas semuanya pada video kita kali ini. Pastikan dulu kalian untuk menekan tombol merahnya ya, dan jangan lupa tinggalkan jempol kalian jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Oke, jadi persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja karakter Oden ini muncul lagi setelah sekian lama yang kita ketahui Oden ini tewas dalam kejadian di Wano Kuni. Tiba-tiba saja karakter ini muncul pada chapter ini di depan para Akazaya Nine. Nah, apakah Oden ini adalah karakter yang dipastikan punya siluet pada chapter 1004? Jika kita merujuk pada siluet yang ada pada chapter 1004 kemarin, tepatnya sosok bayangan dengan rambut yang sedikit panjang itu tidak mirip sekali dengan Oden. Pada gambar ini juga terdapat siluet atau bayangan yang menyerupai seorang wanita yang sedang berada di kerumunan para Akazaya Nine. Jadi pertanyaannya yang mengganjal adalah, apakah ini sosok Oden yang asli? Ataupun ini hanyalah sosok palsu yang sengaja disamarkan oleh seseorang yang punya tujuan yang rahasia? Diketahui bahwa Oden meninggal 20 tahun yang lalu dan kematiannya berdampak besar pada alur cerita Wano. Dia sangat jelas terlihat dimasak dalam kuali dan kemudian ditembak pada akhir hayatnya di chapter lalu. Jadi sekarang, Tamagon akan bagi beberapa kemungkinan yang terjadi. Siapakah sebenarnya Oden yang berada pada chapter 1007 ini? Jika kalian punya alasan menarik mengenai siapa sebenarnya Oden ini, kalian bisa tulis dulu di kolom komentar ya sebelum kalian melanjutkan video ini. Siapa tahu alasan Tamagon dan kalian punya pemikiran yang sama. Oke, jika sudah, mari kita mulai analisanya. Oke, Tamagon akan mulai dulu dari kemungkinan persentase yang paling tinggi yang menjadi Oden pada chapter ini. Pertama, Onimaru. Menurut Tamagon, siluet yang ada pada chapter yang terakhir kali bersama dengan Akazaya Nine itu adalah Hiyori. Tentunya Tamagon juga melihat di sini kemungkinan besar pada gambar di sosok ini adalah Hiyori, yang mungkin sangat terlihat jelas karena berupa sosok perempuan yang berambut panjang. Sosok Hiyori juga kita ketahui selama ini tidak muncul dalam alur Wano. Terakhir, yang kita ketahui sosok Hiyori ini bersama dengan Gyukimaru, atau kita bisa sebut dengan Onimaru. Gyukimaru atau Onimaru adalah Komagitsune yang pernah menjadi pendamping almarhum Daimyo Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Setelah kematian majikannya, ia bergabung dengan Kawamatsu dengan mengumpulkan senjata untuk pertempuran terakhir melawan Kaido dan melindungi mereka dari perampok. Setelah Kawamatsu ditangkap, Onimaru menyamar sebagai manusia yang dikenal sebagai Gyukimaru di jembatan Oihagi, mencuri senjata dari orang-orang sambil terus menjaga kuburan. Onimaru adalah pencuri yang terampil, berhasil mencuri Susui dari Zoro dan berjalan di tengah-tengah negeri Wano dengan cepat. Nah, yang unik dari Onimaru ini adalah dia bisa bertransformasi menjadi manusia. Melalui cara yang tidak diketahui, Onimaru mampu berubah menjadi manusia yang dikenal sebagai Gyukimaru. Sebagai Gyukimaru, dia mampu berbicara seperti layaknya manusia. Nah, Tamagon ingin menceritakan sedikit mengenai kisah dari Gyukimaru ini yang nantinya akan terkoneksi kenapa dia bisa berada di Onigashima tepatnya di depan para Akazaya Nine sekarang. 13 tahun yang lalu, sebelum perang ini terjadi, Onimaru sedang mengejar beberapa anggota bajak laut Beast dan dia bertemu dengan salah satu Akazaya Nine yaitu Kawamatsu. Dia pingsan karena dia menerima banyak luka dan Kawamatsu pun merawatnya hingga sembuh. Setelah mendapatkan kembali kekuatannya, Onimaru menentang upaya Kawamatsu untuk mengumpulkan senjata yang dikuburkan, merasa dikhianati digigit lengannya. Kawamatsu pun mengungkapkan bahwa dia ingin mengumpulkan senjata untuk pertempuran terakhir yang direncanakan melawan Kaido dan Orochi. Namun, Onimaru mengacuhkan hal itu. Nah, setelah itu ia mengalah saat Kawamatsu menawarkan lengannya dan menjilat darah dari luka yang dialaminya. Onimaru pun ini kemudian membantu Kawamatsu mengumpulkan senjata
dan Kawamatsu membantu melindungi kuburan dari perampok, menyamar sebagai Yukimaru saat mengusir mereka. Nah, kurang dari setahun kemudian, Kawamatsu pun ditangkap dalam perjalanan ke ibu kota bunga, meninggalkan Onimaru sendirian. Nah, setelah 13 tahun berlalu, Onimaru muncul di hadapan orang-orang sebagai manusia alias dalam wujud Gyukimaru. Sebagai Gyukimaru, dia menyergap siapa saja yang menyeberangi jembatan Oihagi dan mencuri senjata mereka, kemudian menyimpan semuanya di ruang bawah tanah. Nah, alasan inilah yang membuat Onimaru ini sekarang berada di Wano Kuni dan membantu para Akazayanai. Tentunya dia mengumpulkan senjata yang sudah dia persiapkan selama ini dengan Kawamatsu guna untuk peperangan ini, dan dia sangat amat membenci pemerintahan dari Orochi dan juga Kaido. Nah, Onimaru yang berubah menjadi Gyukimaru ini kemungkinan besar didasarkan pada roh rubah dari cerita rakyat Jepang. Nah, alasan inilah Onimaru bisa berubah menjadi sosok Oden karena ia ingin para Akazayanen mengingat Oden kembali, kemudian berupaya untuk tidak menyerah dalam peperangan yang sudah mereka rencanakan selama 20 tahun. Tamagon meyakini bahwa para Akazayanen ini akan kembali bertarung melawan para bawahan dari Kaido, entah itu All-Star maupun nanti Orochi jika ia kembali masuk dalam ceritanya. Masa mereka selesai begitu aja setelah dikalahkan habis-habisan oleh Kaido? Harusnya mereka juga punya poin dalam cerita ini, bukan? Oke, kemudian sosok yang mungkin menjadi Oden di chapter 1007 ini adalah lukisan dari Kanjuro. Tamagon sedikit berpikiran liar bahwa sebenarnya memang Kanjuro yang selama ini diketahui sudah tewas di tangan Kikunojo nyatanya masih hidup untuk saat ini. Kanjuro yang kita ketahui selama ini bersama-sama dengan para Akazayanen lebih dari 15 tahun. Sebenarnya kecil kemungkinan bahwa Akazayanen ini membunuh langsung Kanjuro pada saat itu, karena memang kenangan yang dimiliki oleh Kanjuro ini beserta dengan mereka sangat amat banyak, dan bahkan bisa dibilang mereka mempunyai status bersaudara. Akan sangat sulit bagi para Akazayanen ini, terutama yang terlihat adalah Kikunojo yang membunuh rekannya sendiri pasca mereka sudah bekerja sama cukup lama dari dulu. Para Akazayanen ini terlihat tidak begitu sangat kejam membunuh rekannya sendiri yang sudah mereka kenal selama lebih 15 tahun. Oleh alasan inilah, Tamagon menduga memang Kanjuro yang selama ini kita ketahui sudah tewas nyatanya masih punya harapan untuk masuk ke dalam cerita. Kemudian, apa yang menjadi dasar bahwa Oden ini adalah lukisan dari Kanjuro? Tentunya, Kanjuro ingin membalaskan budi terhadap para Akazaya karena dia telah melakukan kesalahan fatal yang menyakiti hati rekan-rekannya yang selama ini baik kepadanya. Nah, dari dulu, Tamagon menduga bahwa Kanjuro setelah ditetapkan menjadi seorang pengkhianat oleh Oda Sensei. Plot twistnya, mungkin Oda Sensei akan membuatkan Kanjuro ini membalaskan budi terhadap para Akazayanen, yang dimana yang berimbas kepada Kanjuro yang membantu para Akazayanen ini di perang puncak Onigashima. Meskipun dalam siluet chapter 1004 siluet tidak cocok dengan Kanjuro, namun kemungkinan besar lukisan Kanjuro masih bisa punya persentase yang lumayan untuk kita jadikan acuan terhadap tanda petik Oden ini. Kemudian, kemungkinan yang ketiga adalah karakter Katarina Devon. Pemikiran ini lumayan cukup liar karena Katarina Devon adalah kru dari bajak laut Kurohige. Jika memang Devon sebagai Oden pada chapter 1007 ini, kemungkinan besar juga Kurohige dan juga para krunya sudah tiba di Onigashima. Untuk menjadikan persentase dari Katarina Devon ini cukup kecil dibanding Onimaru dan juga lukisan dari Kanjuro tadi. Namun jika kita melihat dari buah iblis milik Katarina Devon, ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang bisa mengangkat Katarina Devon di Wano ini. Namun masih tidak jelas bagaimanakah cara kerja dari buah iblisnya dalam bisa menyamar sebagai seseorang. Apakah buah iblisnya punya sistem kerja sama dengan buah iblis Mane-Mane milik Mr. Tu? Kemungkinannya mungkin kecil karena buah iblis Mr. Tu sistemnya harus menyentuh bagian dari wajah seseorang. Namun, jika kita melihat gaya dari kemunculan dari sosok Oden di chapter 1007 ini, entah ini clue yang disematkan Oda atau tidak, gaya tangannya sangat mirip dengan Katarina Devon yang menyilang menyentuh pinggangnya. Jika memang ini Katarina Devon, lalu apa tujuannya dia masuk ke dalam Wano Kuni ini dan menyamar sebagai Oden? Tentunya kita mengetahui bahwa Kurohige adalah orang yang licik. Dia bisa saja memberi perintah kepada Katarina Devon untuk menuju ke Wano Kuni. Ini sama halnya dia mengutus Jesus Burgess untuk menuju ke Dressrosa untuk mencari buah iblis Gomu Gomu no Mi. Kemungkinan ada sesuatu yang dicari dan diincar oleh Kurohige ini dalam mengutus Katarina Devon ke Wano. Bisa saja Rod Poneglyph ataupun buah iblis yang Kurohige ini targetkan. Yang pasti, Katarina Devon ini akan berfungsi sebagai umpan yang secara diam-diam menyamar sebagai Kosuge Oden di depan para Akazaya Knight. Kemungkinan dari karakter yang keempat adalah memang itu Kozuki Oden yang asli. Kemungkinan ini menurut Tamagon punya persentase yang sangat kecil dibanding dengan yang lain.
Sepertinya tidak mungkin Eiichiro Oda akan membiarkan pengorbanan dari Oden ini menjadi sia-sia dan membawa Oden kembali melalui trik yang murahan. Ini memungkinkan merusak flashback yang dulu dan cerita yang sekarang. Ini juga bisa membuat para pembaca menjadi bingung dan seakan Oda Sensei mengabaikan kata-katanya sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak lagi untuk membangkitkan karakter yang sudah mati. Tujuan dan bagaimana cara Oden ini selamat dari insiden itu juga menjadi alasan lemah kenapa dia harus kembali dihidupkan dalam cerita. Ada satu alasan yang memang masuk akal bahwa Oden yang asli bisa masuk lagi ke dalam cerita. Jawabannya adalah dengan kekuatan buah iblis milik Kozuki Toki. Kozuki Toki ini punya kans besar yang menjadi siluet pada chapter 1004 dan membawa Oden kembali ke masa sekarang dengan kekuatan buah iblisnya. Hanya inilah alasan yang paling logis bahwa menguatkan Oden masih hidup hingga sampai saat ini dan berada di masa sekarang. Satu lagi clue yang mungkin bisa jadi kita kuatkan Oden bisa masih hidup. Kita lihat pada gambar berikut ini. Ace dan Shirohige memberi bayangan kita bahwa Ace dan Shirohige memang mati, punya nasib yang sama yaitu mati. Kemudian ada juga Luffy yang diibaratkan sama dengan Roger yaitu menjadi raja bajak laut. Atau kemungkinan di cerita mendatang Luffy sama nasibnya dengan Roger yaitu dieksekusi. Kemudian ada Sabo dan juga Kozuki Oden. Kemungkinan kemiripan dari mereka berdua adalah karakter yang sama-sama dikira sudah mati. Namun nyatanya, surprise! Pemikiran Tamagon yang paling liar adalah bagaimana jika Oden ini ternyata adalah Bonchan. Dia datang ke Wano bersama para aliansi besar bajak laut topi jerami yaitu Bartolomeo dan kawan-kawannya. Tamagon berpikiran seperti ini karena dikuatkan dari buah iblis awal yang mereka miliki. Mane-Mane no Mi milik Kurozumi Hirugashi dan juga teknik buah iblis Kurozumi Semimaru. Kedua buah iblis ini akan beraksi kembali pada Wano Kuni. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa kedua buah iblis ini menjadi poin penting dalam melakukan kudeta terhadap pemerintahan Wano Kuni di masa lalu. Bagaimana jika kekuatan kedua buah iblis ini dimunculkan lagi dan akan menjadi poin penting untuk merebut kembali kekuatan yang ada di masa sekarang? Jadi poinnya adalah Kurozumi Hirugashi dan juga Kurozumi Semimaru kualat dan menerima karmanya yang akan jatuh di tangan Bartolomeo dan juga Mr. Two. Oke, overall mungkin inilah beberapa kemungkinan yang terjadi di chapter 1007. Menurut kalian, siapakah sebenarnya Kozuki Oden dalam chapter 1007 ini?